Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pelajaran kemarin masalah gimana? Ada masalah? Tidak ada. Hari ini menyenangkan setelah MBG MBG ya? Enak menunya. Perkenalan sedikit, nama saya Pak Zainal ya. Dari mahasiswa Universitas PGRI Madiun, ingin melaksanakan praktek magang di sekolah. Salah satunya ini PKBM ya. Saya mengambil pelaksananya di PKBM non formal. Nah, tema hari ini adalah masalah bullying di sekolah dan lingkungan sekitar. Pasti ada. Ada, Pak. Setiap hari. Setiap hari, Pak. Bullying itu sakitnya di sini loh, di hati, bukan di fisik. Karena apa? Bikin mental kita jatuh. Kalau tidak bisa menghadapi, itu traumanya panjang. Tapi kalau bisa menghadapi, bisa melawan, tidak masalah. Karena beberapa anak, mungkin dari sini saya melihat itu ada kasus bullying di sekolah atau di rumah, akhirnya menimbulkan kecil hati. Itu. Ya ini kalau nggak di istilahnya trauma ya, kalau nggak ditangani itu menempel di hati sampai kapanpun. Akhirnya apa? Nggak percaya diri, iri, apa istilahnya, rendah hati, nggak percaya diri, terus apa? Minder. Menghadapi sesuatu itu nggak berani. Itu salah satu efek bullying. Nggak langsung, berlangsung terus menerus, akhirnya bikin kita itu tidak percaya. Itu banyak yang terjadi. Karena apa? Pada anak remaja, rasa ingin tahu, rasa ingin berkembang itu tinggi. Kalau kena bullying, itu efeknya itu rasa percaya dirinya hilang. Nggak terasa, mungkin Pak, saya ini kena bullying atau tidak, itu kadang nggak tahu. Tapi perasaan saya itu selalu menyendiri, tidak bisa bergaul sama temennya, itu salah satu. Jadi saya dewi kini menyendiri, kalau konco ini nggak pakai wani, itu salah satu korban bullying. Dilok-lok nih konco itu mesti dimanapun. Itu mungkin ini nanti video ditonton sebentar ya, coba sih ini nyalakan gini.
salah satu bullying. Belum juga ada kasus bullying di Cilacap, muncul lagi video bullying lain di lokasi yang sama. Video berdurasi 29 detik ini menunjukkan seorang siswa yang menganiaya siswa lainnya. Pelaku memukul punggung korban berkali-kali hingga ia tersungkur. Sama seperti video sebelumnya, banyak siswa lain yang menonton kejadian itu. Terlihat juga ada yang sempat menahan si pelaku, tapi pelaku nampaknya belum puas dan lanjut menghajar si korban. Ternyata, kejadian dalam video itu terjadi sehari sebelum kejadian bullying di video pertama, tepatnya di hari Senin. Meskipun terjadi di lokasi yang sama, polisi bilang tidak ada keterkaitan antara dua kejadian yang serupa itu. Sampai saat ini, pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka dan akan dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Pelaku juga nggak bisa ditahan karena masih di bawah 14 tahun. Apakah masih ada kasus bullying lain di sekolah? Ini bullying kalau di sekolah formal satu lawan 10. Biasanya efeknya apa? Otak ditolong, ini kepalanya dipukul terus terjadi. Pertama mungkin yang pertama kok loloan, sebut-sebutan kok nama ditambahi bapake, akhirnya jadi itu di sekolah formal. Nah, apakah seperti di kampung di PKPM? Tidak ada. Kalau siswanya banyak masih ada juga rawan. Tapi kalau pemahaman diri bahwa itu salah satu bullying, tidak boleh, mungkin akan tidak mau ya. Di desa ada, di rumah tangga ada, di rumah ada, di sekolah ada bullying. Nah, itu. Oh nggak pusing mana? Bukan. Atas. Ini. Oh iya. Nangis sih cai. Itu. Dari sedikit pemahaman tadi sudah tahu ya gambaran bullying itu. Merundung, ngelokni, mengasingkan itu termasuk yo bullying koncone gak di bolo. Termasuk juga bullying ya. Jadi sesama teman terus gak di bolo. Gara-gara kelompoknya tidak, nah, pokoknya gak setuju lah. Itu termasuk bullying, itu tidak boleh gitu ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya izin ya. Tentang memahami dampak dan cara melawan bullying. Ya. Adapun indikator kira-kira yang Formanya di mana? anak-anak minimal layanan ini yaitu agar anak-anak nantinya bisa memahami perilaku yang bisa diberikan sebagai tindakan bullying, kemudian mampu memahami dampak dari bullying, dan bisa melakukan pembulian terhadap temannya serta mampu melawan bullying. Baik. Untuk materi pada bullying kali ini ada poin-poin yang perlu anak-anak perhatikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari bullying itu sendiri. Pengertian dari bullying yaitu suatu perilaku atau tindakan agresif yang melibatkan
ketidakseimbangan kekuatan sehingga merugikan orang lain. Perilaku agresif ini dapat dilakukan berulang kali dan menyebabkan masalah yang serius pada orang yang dibully, ya. Itu adalah pengertian dari bullying itu sendiri. Kemudian setelah kita tahu pengertiannya, nanti kita akan mempelajari juga tentang bentuk-bentuk bullying, kategori-kategori sikap-sikap yang dikategorikan dalam bullying itu apa saja. Bentuk-bentuk bullying ya, ada bullying fisik, kemudian ada bullying verbal, kemudian ada bullying sosial, dan ada cyberbullying. Mari anak-anak kita simak satu persatu tentang bentuk-bentuk bullying ini, ya. Sedikit ya bentuk-bentuk bullying, mungkin lebih saya terangkan juga ya. Ini ada bentuk fisik, dipukul itu fisik. Terus ada verbal, nyeloknya koncone apa? Si gendul, si pendek. Pak Zainal ini termasuk dulu dibully apa pendek? Di sekolah juga dibully yang sama, si pendek. Gak boleh itu, harus nyebutkan nama, tidak boleh si. Itu termasuk bullying. Efeknya apa? Sampai sekarang Pak Zainal yo kan percaya diri juga sulit. Kalau ngomong di sini yo gemetar kan apa? Sini pendek. Nah, seperti itu. Bullying. Verbal. Sosial. Ngelompok. Enggak dibolong. Nah di sini ojo. Enggak boleh. Semua geng-gengan ya, enggak boleh. Efeknya ini nanti yang kena itu nggak percaya diri, gitu ya. Terus cyberbullying, dia nih sekarang media sosial. Oh, ada sing upload video terus dikomentarin, oh nih, itu pasti ada sekarang. Di sini juga ada. Itu bullying. Karya apapun, sikapilah dengan positif. Kalau pengen kritik di depan orangnya, hadap-hadapan, nah dimasuki, kurang ini. Tapi udah di sosial, yuk medianya, nanti akhirnya nah itu yang terjadi. Ya, ini sedikit materi. Sekarang langsung tahap berikutnya ya adalah sudah paham ya masalah bullying. Nah, sekarang coba saya bentuk 4 kelompok ya. Nah, ini 1, 2, 3. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Bersama dalam pengertian, terus makna apa? Bentuk-bentuk bullying, terus dampak bullying, solusi bullying. Ya, diskusi sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini menjelaskan tentang bentuk bullying. Dampak bullying. Ini stop ya kita di jalan. Sudah berdiskusi masalah bullying. Semoga setelah kalian menerima materi bullying tidak melakukan bullying dimanapun. Contoh terkecil adalah menyebut nama si kamu siapa?
si kecil, si gondrong, si gundul, Si molet. si reng. Gak boleh. Itu termasuk bullying. Efeknya, dampaknya pasti berlanjut. Dora. Itu. Salah satunya apa? Tingkat kepercayaan diri. Kenapa? Si itu pasti jelek. Tapi yang paling tampan, yang paling ganteng, itu bukan boleh memuji. Di hatinya makin apa? Numbuh percaya diri. Si pinter, yang disiplin. Nah, itu mesti menimbulkan kepercayaan diri. Tapi kalau menimbulkan kepercayaan dirinya hilang. Itu dampak dari bullying. Semoga setelah ini bullying di PKBM dihilangkan. Saya yakin kemarin-kemarin pasti ada, walaupun sedikit, tetapi setelah ini dihilangkan. Itu ya, sanggup? Amin. Ya, mulai dari ini dimanapun dihilangkan. Tadi bullying fisik, verbal, siber sosial. Ya ini siber ini media sosial. TikTok, Facebook, apa nih? Instagram, legend, lah ngomeni ojo terlalu negatif. Kalau pengen membangun, ketemu anaknya, temennya, kurang ini lah, itu seperti itu ya. Ya, saya kiri ada pertanyaan? Ya, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak,